Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ditanya sama orang, seandainya besok malam itu kiamat, ya, artinya kiamat itu ya mati semua kan orang, ya, mati semua. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan pada hari ini? Ya, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan pada hari ini? Besok malam, lagi tidur, kiamat, mati. Apa kira-kira yang dilakukan pada hari ini? Ada yang berdoa, ada yang cari makan, ada yang bertobat mungkin ya. Tetapi menarik, saya ada diskusi mengenai hal ini di satu ruang diskusi di satu website. Itu jawabannya macam-macam ya. Ada seorang yang menjawab gini, kalau misalnya besok itu kiamat ya, atau saya mati, maka pertama yang saya lakukan, saya akan pesan GrabFood, ya. Saya akan pesan nasi padang, lalu ada rendang di situ, ya, bumbunya yang sedap, ada sambal hijau, tambah perkedel, lalu saya akan makan, enak. Ya. Setelah itu saya akan luluran, saya akan ke salon, ya, saya akan make up, ya, dan saya akan siap sedia. Ya. Setelah itu saya akan WA ke teman-teman saya minta maaf, dan setelah itu saya akan mendengarkan lagu rohani. Wah, supaya siap-siap ya. Lalu ada juga jawaban yang lain. Kalau misalnya besok malam itu adalah kiamat, lalu saya mati, semuanya mati, apa yang akan saya lakukan? Saya akan pergi ke teras rumah, saya akan lihat orang jerit-jeritan lari sana sini, ya. Lalu saya akan minum kopi di situ, makan pisang goreng, ya. Saya akan ketawain mereka, ya. Akhirnya kita mati juga, ya. Sama-sama. Lebih enak mati sama-sama daripada mati sendiri. Ya. Tetapi ada seorang kudus namanya Santo Fransiskus Assisi. Pada suatu ketika Santo Fransiskus Assisi sedang berkebun, ya, sedang berkebun. Dia sedang mencangkul pada saat itu. Dan ada seorang saudara bertanya kepada orang kudus ini, Saudara Fransiskus, kalau seandainya tengah malam nanti kamu akan mati, dunia akan kiamat, apa yang akan kamu lakukan? Lalu Santo Fransiskus mengatakan, apapun yang terjadi, saya akan meneruskan pekerjaan saya ini. Saya akan terus menyangkul apapun yang terjadi. Karena apa? Karena itu tugas yang diberikan kepada dia. Dia melakukan tanggung jawab yang dipercayakan kepada dia. Meskipun menyangkul. Bacaan pada hari ini itu berkisah mengenai akhir zaman. Kedatangan anak manusia, kedatangan tuan rumah pada akhir zaman. Dan dia datang untuk apa? Meminta pertanggungjawaban kepada hamba-hambanya yang telah diberikan kepercayaan untuk mengelola milik kepunyaan. Dan dalam situasi demikian, dia akan memberikan ganjaran kepada hamba-hamba yang baik dan hamba-hamba yang jahat. Hamba-hamba yang baik itu seperti apa? Hamba-hamba yang baik itu adalah hamba-hamba yang setelah diberikan kepercayaan, dia melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Kalau dalam bahasa Injil dia berjaga-jaga. Dia akan mengikat pinggangnya, ya. Itu apa maksudnya ini diikat pinggang ini, ya? Bukan supaya tidak kedodoran, tapi supaya apa? Supaya orang itu siap-siap. Ya. Siap-siap apa? Untuk melakukan tugasnya dan melakukan pekerjaannya dengan baik. Dia berjaga-jaga. Berjaga-jaga untuk apa? Untuk melayani. Untuk melakukan pelayanan yang dipercayakan tuannya kepada dia. Dan ketika tuannya melihat bahwa hambanya ini bekerja, apa yang dilakukan oleh tuannya? Coba bayangkan Bapak Ibu punya security di rumah. Ya. Bapak Ibu pergi misalnya. Ya. Pergi lalu tiba-tiba security-nya tidak bekerja.
ya, security-nya misalnya tidur, ya, tidak melakukan tugasnya. Kira-kira apa yang ada dalam hati Bapak Ibu sekalian? Pasti jengkel mungkin, ya, marah, ya, tidak senang, mungkin ditegur. Demikian pula tuan rumah ketika melihat hamba-hambanya yang diberikan tanggung jawab, kalau dia melihat bahwa hambanya itu bekerja dengan baik, yang menarik adalah pada saat ini tuan itu ganti melayani hambanya. Ini adalah gambaran Tuhan yang aneh, ya. Gambaran Allah yang aneh. Kok Allah itu mau melayani hamba-hambanya? Ini gambaran Allah yang secara khas ada dalam agama kita. Ada di dalam Injil melalui pribadi Yesus. Dia adalah Allah yang melayani. Bukan untuk minta dilayani, tetapi dia melayani. Dia menyembuhkan orang sakit, ya. Dia menghibur, dia memberi makan, dia membebaskan orang yang dibelenggu, dia mengampuni dosa. Inilah gambaran Allah yang penuh cinta. Kalau Allah itu penuh cinta, lalu mengapa ada yang dihukum? Nah, itu ya pertanyaannya. Kan Allah itu penuh cinta. Lalu mengapa harus ada hukuman? Mengapa harus ada hukuman? Allah itu memang penuh cinta. Tetapi ingatlah bahwa Allah itu adalah Allah yang adil. Allah yang punya sisi keadilan. Adil berarti memberikan apa yang menjadi haknya. Memberikan ganjaran sesuai dengan perbuatannya. Itulah yang menyebabkan ada orang-orang yang dihukum karena tidak melakukan tugasnya dengan baik. Dan di sini di dalam Injil disebutkan bahwa mereka mengalami hukuman yang begitu berat. Pertanyaannya, apakah Allah itu begitu kejamnya sehingga menghukum orang? Sesungguhnya yang menentukan hukuman itu bukanlah Allah. Yang menentukan hukuman itu adalah manusia. Seandainya manusia memilih untuk melakukan pekerjaannya dengan baik, tentulah dia akan mengalami ganjaran yang baik. Tetapi ketika dia memilih tidak melakukan tugasnya, bahkan menyalahgunakan kepercayaan dipercayakan tuannya, maka dia akan mengalami hukuman. Maka ketika ada pertanyaan, apakah Tuhan menciptakan neraka? Tidak. Tuhan tidak menciptakan neraka. Neraka itu dipilih oleh manusia sendiri. Manusialah yang sesungguhnya menciptakan neraka ketika dia memilih untuk menolak Tuhan. Untuk melawan Tuhan. Dan pada akhirnya dialah yang memilih neraka. Lalu bagaimana solusinya supaya orang bisa memiliki sikap yang berjaga-jaga? Tentu Bapak Ibu yang memiliki anak bisa belajar dari seorang ibu yang menantikan kelahiran anaknya. Kalau seorang ibu mencintai anaknya, ya, yang ada di dalam rahimnya, tentu ibu itu akan berjaga-jaga. Ya. Dia akan menjaga kesehatan, dia akan menjaga makanannya, dia akan menjaga dirinya, dia akan berencana, saya akan pergi ke dokter ini, saya akan siapkan pakaian ini. Dan juga bapak yang baik, dia akan berjaga-jaga, dia akan bekerja dengan baik. Dia akan bertanggung jawab akan tugasnya. Karena dia mencintai anaknya. Sebaliknya, seorang ibu yang tidak mencintai anak yang ada di dalam rahimnya. Seorang bapak yang tidak mencintai anaknya yang sendiri yang ada di dalam rahim istrinya. Dia akan aborsi anak itu. Dia akan membunuh anak itu. Maka orang bisa berjaga-jaga ketika orang mencintai pribadi yang akan dinantikan kedatangannya.
Sungguh menarik apa yang dikatakan oleh Kidung Agung. Kidung Agung bab 5 ayat 2-4 disebutkan demikian. Aku tidur tetapi hatiku bangun. Ini sikap yang berjaga-jaga. Dikatakan aku tidur tetapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk. Bukalah pintu dinda manisku. Merpatiku. Idaman-idamanku. Karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu, berdebar-debarlah hatiku. Inilah pribadi yang penuh cinta, yang menantikan kedatangan pribadi yang dinantikannya. Demikian juga kalau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, kita akan berjaga-jaga menantikan Tuhan dan melakukan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Cinta kuncinya. Tetapi bagaimana kita bisa mencintai? Kita bisa mencintai apabila kita beriman. Beriman bahwa Allah itu maha baik. Seperti dalam Injil pada hari ini, Yesus menyebut umatnya itu sebagai kawanan kecil. Kawanan kecil, jangan takut. Karena aku yang akan menyertai engkau, bahasanya kurang lebih demikian. Allah telah memberikan karunia kerajaan kepadamu. Kepercayaan inilah yang membuat orang bisa berjaga-jaga. Dan kepercayaan ini sungguh penting. Mengapa kepercayaan itu penting? Ada 3 hal yang menyebabkan mengapa iman itu penting. Pertama, iman itu membuat orang akan bertingkah laku dengan baik. Dia akan memiliki hidup moral yang baik. Ketika dunia mengatakan pakai santet itu boleh, pergi ke orang pintar itu boleh. Tahukah Bapak Ibu bahwa di internet itu ada promosi santet, Oh, ini santet manjur, Ini dukun manjur, Anda punya masalah, kami bantu, Santet, lalu pelet, lalu apa lagi? Itu ada promosinya. Kalau kita tidak punya iman, kita akan katakan, oh itu baik kok, Santet, pelet, Belum lagi kekerasan-kekerasan yang ditonjolkan di dalam media sosial, di dalam televisi. Orang akan berpikir, melakukan kekerasan itu boleh, Melakukan pembunuhan itu boleh. Oh, artis itu berselingkuh, artis itu bercerai, berarti boleh. Berarti boleh. Belum lagi film-film yang menekankan pemuasan hawa nafsu. Pemuasan hawa nafsu dalam tindakan-tindakan seksual yang ada di dalam film. Oh, ternyata seks di luar perkawinan itu boleh. Oh, ternyata seks bebas itu boleh. Kalau kita tidak punya iman, kita akan katakan, oh itu boleh. Iman itu sangat penting supaya kita bisa berbuat apa yang benar. Kita bisa berjaga-jaga. Yang kedua, iman itu baik apabila iman itu penting karena kita tahu. Di saat-saat sulit kita punya seorang penolong. Ada orang yang mengatakan bagaimana dalam situasi yang sulit ini saya masih bisa bertahan. Kita bisa bertahan dalam situasi yang sulit apabila kita punya iman. Lalu poin yang ketiga, mengapa iman itu penting? Karena melalui iman kita percaya bahwa kita diselamatkan. Hamba yang berjaga-jaga dalam Injil pada hari ini adalah hamba yang beriman. Dia beriman, dia percaya bahwa Tuannya pasti akan datang. Tuannya yang akan datang akan menunjukkan kebaikan kepada mereka dengan melayani mereka. Sebaiknya hamba yang jahat itu berpikir bahwa seolah-olah itu tuannya tidak datang. Dia melakukan tanggung jawabnya dengan tidak baik. Dia seakan-akan mengabaikan apa yang akan dilakukan oleh tuannya. Seakan-akan
tuannya tidak datang, lalu tidak akan berbuat apa-apa dan tidak akan mempertanggungjawabkan perbuatan. Inilah yang namanya dosa. Dan pada zaman ini, orang kehilangan akan dosa. Orang berpikir apa yang sepertinya dosa itu bukan dosa. Apa yang disebut dosa menurut dia tidak dosa. Seperti contoh-contoh yang telah saya sebutkan. Dalam situasi inilah orang tidak akan memiliki sikap yang berjaga-jaga. Injil pada hari ini mengingatkan kita bahwa kita memiliki tugas. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, bukan untuk keselamatan kita sendiri. Oh ya, saya sudah berjaga-jaga. Saya datang ke misa, saya ikut dalam perayaan Ekaristi, saya berusaha untuk hidup yang baik, saya selalu bersandar pada kekuatan Tuhan. Oh, saya telah mengikuti perintah-perintah Tuhan. Apakah sampai di situ? Tidak. Berjaga-jaga berarti juga ikut serta menyelamatkan orang lain. Berjaga-jaga juga berarti peduli kepada sesama kita. Berjaga-jaga berarti juga melayani sesama kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bacaan Injil juga mengingatkan kita bahwa neraka itu ada. Neraka itu bukan mitos. Neraka itu ada. Dan Yesus menunjukkan hal itu dalam Injilnya. Bahwa mereka yang menolak Tuhan, yang melakukan kejahatan, akan dilemparkan ke dalam api yang kekal. Dan beberapa kali Tuhan Yesus dalam penampakan-penampakan kepada Santa Faustina, kemudian kepada Katarina dari Siena, kemudian penampakan Bunda Maria kepada tiga gembala kecil di Fatima, menunjukkan bahwa neraka itu ada. Injil pada hari ini mengingatkan kita supaya kita tidak egois, supaya kita tidak memikirkan diri sendiri, tetapi supaya kita peduli kepada sesama kita. Yaitu melakukan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Melayani sesama demi keselamatan sesama kita. Yesus menyebut kita kawanan yang kecil. Memang karena kita kecil, karena kita rapuh. Tetapi kita diingatkan supaya kita jangan takut. Tetapi dalam melakukan tugas kepercayaan kita, kita bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang telah memilih kita, memanggil kita dan menguatkan kita untuk melakukan tugas perutusan yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing.